mau nanya, kapan mau ngelunasi utangnya? Warung saya butuh modal lagi, Bu. Insya Allah ya, Pok. Kalau saya ada uang, saya pasti akan bayar. Tapi sekarang saya belum punya uang. Pak. Apaan? Pok. Iya. Empok mau nagih utangnya sama dia? Iya. Emang Empok nggak tahu? Tahu apaan? Pok, saya bilangin ya, kalau nagih utang sama dia, hati-hati digebukin sama lakinya. Jangan urusan dia sama dia. Pok, saya janji kalau saya ada uang, saya pasti akan bayar semua utang saya. Firda! Sepi amat sih, tumben nih. Firda! Di mana lo? Firda! Mana sih? Pergi nggak pamit sama laki. Firda! Bagaimana perasaannya Ibu Firda? Udah lebih enakan sih, Dok. Tapi kenapa ya, akhir-akhir ini perut saya sering sakit. Padahal kan dokter bilang kandungan saya baru 8 bulan, Dok. Itu namanya kontraksi. Biasanya itu terjadi kalau ibu kecapean atau kurang istirahat. Kondisi Ibu Firda sangat tidak bagus karena kondisi ibu lemah. Ibu harus hati-hati karena dengan kondisi ini, ibu bisa melahirkan lebih cepat dari waktu yang telah diperkirakan. Apa itu berbahaya, Dok? Iya, Bu. Kalau kondisi ibu tidak stabil dan bagus, ini akan sangat mempengaruhi keadaan bayi. Jangan khawatir, asal Ibu Frida banyak istirahat dan pikirannya tenang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya saya takut terjadi apa-apa, Dok, dengan anak saya nantinya. Semuanya akan baik-baik saja, Bu. Asal ibu mau menuruti apa kata dokter. Paham, Bu? Iya, Dok. Mana sih ini orang? Assalamualaikum. Perempuan setan lo. Kemana aja lo? Pergi kagak bilang-bilang suami. Mau jadi istri apa sih lo? Hah? Aku baru dari puskesmas. Tadi waktu Mas tidur, aku mau pamit kan gak enak. Lagian makanan udah aku siapin di meja. Ngejawab aja nomor 1 lo. Kopi gua nggak ada. Lu punya otak nggak sih? Hah? Goblok lu. Lu kan tahu kalau gua bangun tidur harus ngopi. Tahu kan? Lu bisa nggak sih ngelainin gua? Hah? Ya udah, abis ini aku buatin ya kopinya. Aku minta maaf. Alah. Lu paling pintar kalau minta maaf lo. Udah sekarang bikinin. Udah pahit mulut gua nih. Kalau nggak gua gebukin lo. Mau apa lagi lo? Hah? Belum puas gue marahin? Hah? Mas, tadi aku baru periksa dari puskesmas. Udah tahu. Kan udah ngomong tadi. Terus lu mau apa? Uangnya udah ada belum? Buat biaya lahirin anak kita, Mas. Lu nggak ada omongan lain apa selain ngelahirin? Memangnya lu besok mau ngelahirin? Hah? Gua nggak punya uang. Terus lu mau apa? Cari sendiri. Lu yang hamil, gua yang repot. Lu bikin gua ilfil aja sama kopi gua. Gak selera gua sama kopi gua. Iya, tapi perut aku udah sering sakit, Mas. Kata dokter, itu tandanya udah mau ngelahirin. Bodoh amat, gua nggak peduli. Ngomong sana sama dokter. Jangan sama gua lu ngomong.
ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا Bang, bang. Apa sih? Gak lihat gue lagi tidur apa? Kenapa lo? Ini bang, tukang buah sama tukang sayur yang baru bang, belagu. Nggak mau bayar restribusi bang. Lo gimana sih kerja gitu aja nggak becus? Lo kagak bilang gue yang suruh apa? Udah bang, tapi katanya dia maunya yang pakai karcis bang retribusinya. Terus katanya kalau kita maksa, dia ngancem lapor bang. Kurang ajar tuh orang. Dia nggak kenal gua apa? Hah? Dia bilang juga nggak kenal bang. Tadi barusan minta alamat abang. Terus katanya nggak takut sama abang. Ini nih, yang begini nih yang gue demen nih. Hah? Yang begini nih. Mana Leman sama Nggong? Mana? Mana bang, lagi narik di los Panggil. sama daging. Panggil. Susul gua ke sana. Iya bang, iya bang. Nah. Tahu siapa gua. Itu kan uang saya. Ini uang pajak yang belum dia bayar ke gua. Sana lo. Sana. Maaf bang, bang, perasaan saya tadi pagi sudah bayar pajak sama petugas bang. Ini pajak apa lagi? Jumlahnya kok banyak amat. Ini pajak untuk keamanan lo jualan di sini, ngerti lo? Abang nggak bisa seenaknya dong bang. Abang harus balikin uang saya. Iya bang, balikin bang. Lo mau so jagoan lo? Hah? Mau so jagoan? Bukan so jagoan bang. Saya cuma minta hak saya bang. Minta hak? Hak apa? Hah? Sini, 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 sini. Sini. Abang jangan abang. Hah? Lo mau hak lo? Hah? Nih hak lo nih. Abang jangan. Bang, ada apa bang? Apa? Abang ngajak berantem. Hajar Bek. Udah Bek, Bek, udah Bek. Bang, ampun bang, nanti kami bayar bang. Nanti kami bayar berapa aja. Nah, gitu dong. Tapi lu harus bayar 2 kali lipat sama gua. Karena gua harus turun tangan nih. Hah? Mana sini? Ayo, Bek. Abang nggak apa-apa. Abang nggak apa-apa. Mas, nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa pak. Mereka sudah keterlaluan pak. Saya akan laporkan mereka ke polisi pak. Sabar, Mas. Sabar. Kita masih punya banyak cara untuk balas dendam sama mereka, Mas. Mbak, mbak kenapa? Nggak apa-apa. Mbak jangan bohong. Mbak lagi sedih ya? Mbak, ini hanya sekedar saran saya. Kalau Mbak mau, Mbak bisa minta nasihatnya sama Pak Ustadz. Siapa tahu aja setelah mendengar nasihat Pak Ustadz, Mbak bisa lebih lega. Ini cuma saran saya loh, Mbak. Bang ini bang, hasil kita hari ini 225.000 bang. Lumayan banyak kan, Bang? Lumayan nih. 225.000. 150.000 buat gua. Yang 75 lu bagi bertiga. Ayo bagi. Udah nih 25 buat gua, ini 50 lu bagi 2 dah. Iman, bagian lu. Kok cuma segini, Bang? Protes lo, Man. Hah? Enggak sih. Enggak. Ya lu ngerti dong, bini gua kan lagi hamil, mau ngelahirin. Ini nih. Yang protes-protes gini nih, gua nggak demen nih. Bener, gua nggak demen nih. Bang, kita demen kok bang. Kita demen kok bang, bener bang, Kita demen bang, sama abang bang. bener bang, bener serius bang. Hei, Leman. Gimana, setuju nggak lo? Oke, setuju. Saya udah gak kuat lagi, Pak Ustadz. Sebenarnya saya takut
menceritakan ulah suami saya kepada Pak Ustadz. Tapi saya bingung, Pak Ustadz, saya bingung. Bersabarlah. Serahkan semua ini pada Allah, Firda. Saya sudah sangat bersabar, Pak Ustadz. Tapi kenapa? Sepertinya Allah memberikan saya cobaan yang begitu panjang dan saya sudah tidak sangat kuat lagi, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Firda. Kamu jangan berburuk sangka kepada Allah. Bapak yakin kamu mampu menerima ujian ini. Dan Allah tidak akan pernah salah dalam menentukan sesuatu. Karena di balik kepahitan ini, pasti ada keindahan buat kita. Pak Ustadz, saya selalu menjalankan sholat. Dan saya juga selalu menjalankan perintah Allah. Tapi semakin hari saya semakin tersiksa, Pak Ustadz. Masya Allah, Firda. Jadi kamu beribadah hanya untuk membanding-bandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan dan apa yang telah kamu dapatkan dari Allah. Pomidah aja yang nggak pernah sholat. Tapi nyatanya kehidupannya dia jauh lebih baik daripada saya, Pak Ustadz. Itu salah satu kenapa Allah tidak mengabulkan permohonan kamu, Firda. Karena kamu selalu membandingkan diri kamu dengan yang lain. Sabar, serahkan kepada Allah. Insya Allah ini akan lebih baik lagi.